Warahmatullahi wabarakatuh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil musalli nurun ala sirat wa man kana ala sirat min ahli nur lam yakun min ahli nar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagi umatku yang berselawat kepadaku maka mereka akan mendapat cahaya nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Barang siapa mereka sudah mendapat cahaya atau nur di Shiratal Mustaqim, perjalanan 3000 tahun di atas api neraka, maka mereka bukan ahli neraka. Amin Allahumma amin. Artinya kalau nanti di Shiratal Mustaqim di hari kiamat mendapat cahaya barokah selawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah bukan ahli neraka, ahli surga. Amin Allahumma amin. Mari kita berselawat bersama-sama dengan hati yang nyambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, والآل والأصحاب من قد وحدا، والآل أصحاب من قد وحدا، صلي وسلم دائما على مدى، صلي وسلم بمن قد وهدى، والآل والأصحاب من قد وهدى. Berkata Nabi Muhammad umum kepada umat, kalaulah ingin selamat jadilah orang yang taat, kalau ingin selamat jadi orang yang taat. Salli sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. Ingat wahai para wanita, suami jangan sampai marah, karena semua ibadah ia akan sia-sia. Amal baik wanita ditolak oleh Sang Pencipta. Salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. Beruntung sungguh beruntung ibu-ibu senang mengaji, hukum yang belum tahu kini paham dan mengerti, hukum yang belum tahu kini paham dan mengerti. Salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada.
dilipat gandakan. Mengaji satu kali sama dengan 1000 kali. Mengaji satu kali sama dengan 1000 kali. Amin. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pada tanggal 9 Ramadan 2023 Allah mempertemukan kita dalam rangka majlis ta'lim Muslimat Az-Zahra di Jumat kedua bulan suci Ramadan. Semoga amal kita, amal ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga segala macam bentuk kegiatan di bulan suci Ramadan, fi'liyah, qauliyah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita pada hari ini kita bisa berkumpul guna untuk menuntut ilmu, mengkaji tentang hikmah-hikmah puasa Ramadan, tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Maka dengan hal ini kita mengaji di bulan Ramadan tentu tidak sama dengan pengajian-pengajian di luar Ramadan. Seperti satu contoh yang telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Kata Rasulullah, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Kata Rasulullah, barang siapa yang hadir di majlis ta'lim mengaji di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan kita dalam keadaan lelah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita tidak mampu bergerak kemana-mana, dalam kita keadaan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan hati yang ikhlas dan ridha. Mereka bisa sempat untuk melangkahkan kaki hadir di majlis ta'lim, kata Rasulullah, pahalanya luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatan. Satu langkah Allah mencatat kita yang hadir di majlis ta'lim, satu langkah sama dengan ibadah 1 tahun yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengkaan sareng Allah dicatat amal setahun sakaterema muku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya apabila kita di bulan suci Ramadan kita liburkan puasa. Maka saya sengaja di bulan suci Ramadan kita lanjutkan, meskipun tidak sepenuhnya mereka hadir, kita harus tahu diri mereka menyandang suami dan anak-anak kecil untuk persiapan berbuka puasa. Akan tetapi inilah satu-satunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa hadir meskipun dalam keadaan hujan dari tadi. Mudah-mudahan ini adalah satu nikmat dan barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih sempat hadir. Kenapa? Sebab karena kita bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya kita beribadah itu adalah diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji, Allah telah berfirman, kalau seandainya Allah menciptakan kita bukan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah tidak akan menjadikan kita manusia seperti ini. Hanya semata-mata untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tahu di bulan suci Ramadan segala macam amal ibadah, amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka senang bersedekah, mereka senang mengelurkan tangan bagi kaum-kaum apa? Kaum janda yang menyandang anak-anak yatim lebih-lebih, dan kaum-kaum yang tidak mampu, mereka senang membantu. Mereka sudah tahu hal keutamaan yang berada di bulan suci Ramadan. Al-hasanatu fihi bi alfi hasanatin fima siwa. Berbuat kebaikan satu di bulan Ramadan sama dengan 1000 kebaikan di lainnya bulan Ramadan. Artinya kau lebat dengan bila ala ko kebagusan setong bulan Ramadan pada ben ala ko 1000 kebagusan lain bulan suci Ramadan. Apabila kita mampu menerbangkan tangan, mengulurkan tangan, bersedekah misalnya 1000 rupiah sama dengan bersedekah 1 juta di lain bulan suci Ramadan. Maka mereka yang bermurah tangan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rizkinya, Allah tenangkan keluarganya. Semoga anak-anak mereka dijadikan anak yang soleh. Satu-satunya ketenangan keluarga bukan karena harta yang menumpuk banyak, akan tetapi mereka Allah beri ketenangan dalam keluarga. Kalau sudah dalam keluarga kita tenang, yang lain insya Allah akan mengikuti dengan keadaan tenang, hidup rumah tangga maupun dalam rezekinya. Maka mereka selalu mungkin sudah tahu kenapa, sebab Inna Allah Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala khalaqa bani Adam ala 8 khisalin. Bahwasanya Allah, kata Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dan keturunannya menjadi 8 bagian. Arba'un fil jannah, arba'un li ahli jannah wa arba'un li ahli nar. Ada 4 bagian sudah ketahuan, sudah kelihatan di dunia, itu ahli surga. Ini ahli surga, sudah kata Rasulullah, sudah diterangkan bahwa ahli surga dari dunia sudah tahu. Siapa mereka ahli surga? Adalah yang pertama lisanun fasih, mereka yang berbicara dengan baik. Selalu kita berbicara dengan bicaraan-bicaraan yang menguntungkan dan menyenangkan saudaranya orang lain. Tapi tunging nikah mungkin, orang suka tunging bagus, maka orang nikah cabur kaji Nabi aju ada isi suara. Bani selalu tiap hari menguncing orang lain, membicarakan hal keburukan orang lain, itu sebaliknya, itulah isi neraka, kata Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menjaga mulut milahami. Makanya di bulan suci Ramadan dilarang untuk menghibah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menguncing orang lain, membicarakan hal-hal keburukan saudaranya di bulan suci Ramadan. Maka pahalanya akan runtuh, akan hilang pahalanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ja arasanan uring di bulan suci Ramadan, ja arasan kejubana orang tak usah tak parlo. Mungkin kudu hal kebedaan katina apa tunging sesai polan pikaji Nabi lai kepada. Saya nomor 2, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli surga di dunia sudah kelihatan. Wayadun syahiyun, tangan yang murah untuk mendermakan hartanya. Mereka yang suka bersedekah, mengeluarkan harta-harta untuk menyenangkan mereka-mereka yang tidak mampu. Maka mereka itulah ahli surga. Kenapa? Sebab orang ahli sedekah itu memang sudah dianjurkan. Kenapa? Sebab mereka Rasulullah pindah ke negeri Madinah dengan keadaan tidak mempunyai apa-apa. Mereka Rasulullah disambut di negeri Madinah oleh orang-orang sahabat Ansor. Sahabat Ansor menyambut beliau dengan senang gembira hati. Maka Rasulullah tahu ketika keadaan susah disenangkan dan dibantu oleh orang lain. Maka dengan sebab itu para kita kaum muslimin, saimin dan saimat, bukan bersedekah bagi orang yang kaya semata,
Tapi kita menjadi orang miskin, sempatkanlah kita bersedekah. Minimal kata Rasul Muhammad SAW, sedekah yang paling terkecil, tabassu'uka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyum apabila ketemu dengan saudaranya, itu adalah salah satu sedekah yang tidak ada modal. Tetapi ketemu bareng jasa meresang sapa. Bila meresang ketemu bareng siapa tak nyampit di Kanjeng Nabi, itu ahli neraka. Cemakin belum bisa, Mbak, di mana engki? Dari mana, Mbak? Oh, saya nak dari toko. Kan tak malu banyak lancang lebar. Itu ahli surga kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang harta kekayaan itu menjadi faktor kebutuhan dunia. Kebutuhan. Kenapa orang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang kaya, orang yang berlimpah ruah rezekinya? Allah sudah tahu. Meskipun itu orang non-muslim misalnya, Allah tahu nanti mereka itu apabila saya berikan rezeki yang banyak, mereka akan peduli sama orang-orang yang lain. Allah yang lebih tahu. Maka banyak orang-orang juga orang-orang muslim yang kaya tapi tidak peduli sama keluarganya, saudaranya sesama muslim. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau bersedekah, tapi meskipun menumpuk harta kekayaannya, pasti akan mendapatkan ujian yang merugikan kepada harta kekayaannya sendiri. Leceling lagi orang miskin. Itu paling musibah raja kan dari segala itu. Terkadang umbar dari keluarga. Mereka yang suka mengeluarkan harta kekayaannya, bersedekah mengulurkan tangan kepada orang-orang yang tidak mampu, kaum-kaum du'afa dan miskin. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Muhammad, mereka yang suka mengeluarkan harta kekayaannya, peduli sama orang-orang lain, doakan Muhammad, doakan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan mereka Muhammad, karena sesungguhnya doamu itu bisa menumbuhkan ketenangan mereka. Ini tenang akibat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun suka sedekah bi Allah ta'ala ijamin atena petenang. Pesan bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuka sedekah, sesuka menerakin zakat, Muhammad doakin bi sampean Muhammad. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad seturun tangan doakin orang suka sedekah. Seperti ini bukan saya yang bersedekah, mungkin sebagian kecil, tapi saya adalah wasilah pelentara untuk menyampaikan kepada kaum-kaum du'afa. Maka mari kita doakan bersama mereka yang bermurah tangan, mengulurkan tangan, mengeluarkan rezekinya untuk bersedekah kepada kaum-kaum du'afa dan kaum-kaum miskin dan kaum-kaum tidak mampu. Semoga mereka Allah luaskan rezekinya, amin. Semoga Allah dalam usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan semoga Allah tenangkan rezekinya dan keluarganya, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak soleh dan soleha, amin. Allahumma amin. Terpenting kita para jamaah Majelis Taklim Az-Zahra adalah salah satu pesan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita bukan tempat kita yang seterusnya. Hidup dunia kita hanya sementara, tidak kurang dan tidak lebih. Kita sama dengan orang yang berada di atas jembatan. Sama dengan orang yang berada di atas jembatan. Kapan di atas jembatan? Berapa lama di atas jembatan? Tentu sekilas sudah sampai di ujung jembatan. Ujung jembatan artinya adalah kuburan, artinya kita akan meninggalkan dunia yang panah ini. Mudah-mudahanlah kita bersama menjadi orang yang ahli ibadah, ahli menyenangkan orang lain. Maka kaum-kaum ibu di bulan suci Ramadan, lebih-lebih di bulan ini adalah bulan menjadi dilipat gandakan amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan, karena agung dan mulianya suci Ramadan,
sehingga ada sebuah kisah di dalam kitab. Ini cerita, tetapi sudah tertera di dalam kitab. Ada seorang non-muslim bisa masuk surga. Kalau menurut logika tentu tidak akan masuk surga. Mereka tidak memeluk agama Islam. Tapi ini adalah menjadi penduduk surga. Kenapa? Tentu tentang hikmah dan keutamaan bulan suci Ramadan. Bahjatul Anwar kitabnya, hukiya anna majusiyan ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu bisuki fadarabahu. Ini sebuah cerita bahwasanya ada seorang majusi. Ini orang bukan orang Islam tapi non Islam. Bahwasanya orang majusi ra'a ibnahu ketika melihat anaknya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, ya'kulu bisuk, dia makan di pasar. Dia anaknya makan, diperlihatkan kepada orang-orang muslim yang berpuasa. Orang tuanya ini fadarabahu, marah kepada anaknya dengan sebab anaknya makan di luar ketahuan kepada orang muslim. Waqalah, dan majusi berkata, lima lam tuqfadul hurmatil muslimin, lima lam tuqfad hurmatil muslimin, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam di Ramadan, di bulan Ramadan? Mereka berpuasa, kita tidak diperintah berpuasa. Minimal sudahlah kita tidak berpuasa, mereka berpuasa, kita hormati aja mereka yang berpuasa. Ini bulan suci Ramadan. Ini kata orang majusi. Setelah lama kemudian majusi meninggal dunia. Famatal majusi fara'ahu alimun fil manam ala sariril izza fil jannah. Setelah lama-lama kemudian orang majusi meninggal dunia, ada seorang alim bermimpi di dalam tidurnya. Ala sariril izza fil jannah, orang majusi tersebut sudah berada di rancang emas di dalam surga, di tempat yang terhormat dan mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa kalau orang non-muslim masuk surga? Ini ada sebab bulan suci Ramadan. Setelah itu faqala, orang alim bertanya, alasta majusiyan, wahai orang majusi, bukankah kamu orang majusi, bukan orang Islam? Dia berkata, faqala bala, iya, saya orang majusi. Kenapa engkau bisa masuk surga? Kata orang alim, kenapa engkau bisa masuk surga kalau memang engkau orang majusi, bukan orang Islam? Walakin sami'tu waqtal maut nida'a min fawqi ya malaikati la tadrukuhu majusiyan faqrimuhu bil Islam bi hurmatihi li Ramadan. Setelah saya mau meninggal dunia, datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa saya. Saya mendengar suara dari atas memanggil-manggil, ya malaikati, ya malaikati. Ada panggilan seperti itu saya dengar dari telinga saya sendiri, ya malaikati. Artinya Allah memanggil malaikat maut, malaikat Israel. La tatrukuhu majusian, jangan kau tinggalkan orang majusi itu mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Sebab fa'akrimuhu bil Islam, muliakanlah dia dengan Islam, masukkan Islam. Sebelum kau cabut nyawanya, engkau bacakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dicabut oleh malaikat maut, malaikat Israel. Kenapa? Sebab mereka terjadi seperti ini, bihurmatihi li Ramadan. Mereka itu dengan sebab mereka menghormati bulan suci Ramadan. Hormat bulan Ramadan, bi Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Napan boleh pula sampian sebagai orang Islam, teki nikah selalu nikah amul ja'aki wan alaksanaki. Milana bulan suci Ramadan, hada syahrul barakat. Ini bulan Ramadan adalah bulan barokah, bulan barokah. Namun bulan barokah yang kita laksanakan, yang kita saksikan sekarang ini, barokah harus dilaksanakan, harus dikerjakan.
tidak lebih dan tidak kurang. Membaca Quran satu juz sama dengan membaca 1000 juz itu kalau dibaca. Mampu menghatamkan Al-Quran, satu khatam Al-Quran sama dengan 1000 kali khatmil Quran di lain bulan suci Ramadan. Kalau cuma kita mendengar bulan Ramadan bulan barokah tapi Quran tidak dibaca, sama ia dengan tidak ada apa-apa. Maka bacalah Al-Quran, minimal tadarrus di waktu malam. Tidak bisa tadarrus, kita menghormati dan memuliakan orang yang membaca tadarrus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada lebih gorengan, kue, senik dan lain sebagainya, es campur dan lain sebagainya, diantarkan ke masjid dan surau dan lain sebagainya, agar sama-sama menjunjung tinggi mereka yang membaca Al-Quran Nul Karim di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini ada pesan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan suci Ramadan Allah, kata Rasulullah, memanggil kita dalam satu malam 3 kali. Tiap-tiap malam Allah memanggil kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diindahkan atau tidak terserah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 3 kali? Hal min sa'il fa'utiyahu su'alahu. Apakah umat-umat, apakah hamba-hambaku ada yang meminta kepadaku, kata Allah, di bulan suci Ramadan? Terserah minta apa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'utiyahu, maka aku akan memberi kepada mereka. Terserah mintaan apa Allah beri. Dengan catatan kalau bang sampean apa sah, kalau bang sampean tarawih, kalau sampean panjang witir, kalau bang sampean laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah terbuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal min taib fa'atubu alaih. Apakah ada orang yang bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ada yang bertobat kepadaku, akan kembali kepada jalan yang benar, maka aku akan memberi jalan yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memberi taubat kepada mereka, dengan catatan kita mau bertaubat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Apakah ada hambaku yang meminta ampun kepadaku dari segala dosa-dosa mereka? Fa'aghfiru lahu, akan aku memberi ampun kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang meminta ampun, mereka yang beristighfar, ya Allah ampunilah kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, yang tidak bisa menghitung banyaknya dosa-dosa kami ya Allah, kami mohon ampun. Sekarang adalah bulan suci Ramadan, bulan barokah, bulan istijabah, dan bulan ini adalah bulan barokah ya Allah. Kami belum tentu bulan ini berpuasa, dan bulan ini kami bisa tarawih, bulan ini bisa membaca Al-Quran, bulan ini bisa salat witir berjamaah. Belum tentu tahun yang akan datang kita bisa ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Ini Allah yang berfirman, Allah fa'aghfiru lahu, aku akan memberi ampun kepada mereka. Maka puasa jangan sia-siakan kita bersama. Di bulan suci Ramadan ini ada bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli kubur, mereka yang sudah meninggal dunia, diliburkan siksa kubur, tidak ada siksa kubur selama bulan suci Ramadan. Mereka yang mempunyai azab dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada ketinggalan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan, wal adabu madhu'un, siksa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa kubur selama 1 bulan, menyambut tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Ahli-ahli kubur, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang lain
dari para nabi-nabi yang lain adalah diangkat siksa kubur, diliburkan selama 1 bulan. Justru bulan suci Ramadan adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa futihat abwabul jinan wa lam yughlaq babun minha. Pintu-pintu surga yang 8 dibuka semuanya, tidak satu pun yang terkunci. Artinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah siap memilih pintu surga yang 8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita iman kepada Allah dan tidak imannya, mengerjakan dan tidak mengerjakannya, panut dan patuh kepada anjuran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini mudah-mudahan kita bersama sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan umur yang barokah, umur yang berguna, umur yang gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala macam amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak bisa menghitung dosa-dosa kita yang berapa banyak, ribuan miliar dosa kita, satu harinya sudah tidak mampu menghitung, apalagi selama hidupnya. Maka dengan sebab itu Allah lah Ghafurur Rahim, Allah lah ya Arhamar Rahimin, Allah sifat pengampun, Allah lah yang bersifat memberi ampunan kepada umat, kepada hamba-hambanya. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah bi barakati syahri Ramadan al-Karim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna siyam syahri Ramadan ala ma kana bihi min tasakhulina wa illa bi fadlika tafaddal alaina. Allahumma rabbana taqabbal minhu bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minhu siyam syahri Ramadan bi syafaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.